sudah memimpin misa malam ini, dan juga selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, kerabat, sahabat-sahabat yang datang jauh-jauh macet-macet, tapi saya bersyukur bisa hadir dan juga mengikuti misa. Saya bersyukur selama 4 hari di sini setiap malam ada misa. Yang pasti Papa saat ini sudah berbahagia. Saya mau sedikit cerita, bukan cerita sih, saya mau dikit membagikan hal-hal baik yang saya pelajari dari Papa. Seperti kemarin Koko Juanli cerita bagaimana perjalanan Papa mulai dari pindah dari Kalimantan, pindah ke sini, ke Puncak, kemudian membangun bisnis sampai akhirnya hari ini Papa terbaring seperti ini. Memang perjalanannya Papa tuh luar biasa. Papa mengajarkan banyak hal baik kepada anak-anaknya. Saya nggak tahu Papa sebaik apa, tapi saya tahu bahwa setiap kali saya ketemu orang, semua orang cuma bilang, Papa kamu orang baik, Papa kamu orang baik. Saya tahu karena Papa juga memang, Papa bukan Papa yang banyak bicara, tapi Papa yang banyak melakukan hal-hal baik dalam hidupnya. Hal-hal kecil yang saya ingat dari Papa, satu, kalau ada yang meninggal, sejauh apapun, sesusah dan sesibuk apapun, pasti datang. Papa dari Puncak, kalau ada yang meninggal, pasti Papa selalu datang. Kalau diundang pernikahan, pasti datang. Sesusah apapun, sesibuk apapun, pasti datang. Itu yang saya pelajari dari Papa. Dan kalau kita mau memberikan yang baik buat orang, harus kasih yang terbaik. Jangan tanggung-tanggung. Saya sebenarnya nggak kepengen nangis nih, karena saya selalu tiap ada yang datang turut berduka cita ya, saya bilang harusnya ngomongnya turut bersuka cita, karena saya percaya saat ini Papa sudah bahagia. Yang berduka itu dagingnya saya, dagingnya kita. Tapi kalau kita lihat dari kacamata iman, saat ini Papa sudah jauh lebih bahagia. Papa menderita bertahun-tahun. Bukan cuma Papa yang menderita, Mama yang jagain juga menderita. Kami anak-anaknya juga. Ya mau bilang kita tidak menderita, ya kita menderita juga. Berapa kali cerita lucu sih, kita tuh di-prank sama Papa. Papa sejak bulan Juni sempat kena COVID, kemudian di situ dia drop. Dari situ Papa drop berkali-kali. Setiap kali drop, Mama bilang, kayaknya ini saatnya nih. Dari Jayapura, semua dari Papua pulang kumpul. Ditunggu-tunggu, dia semangat lagi. Udah gitu udah pulang, tiba-tiba drop lagi. Mama bilang lagi, kayaknya ini saatnya nih. Pulang lagi kita, kumpul lagi. Dia semangat lagi. Sampai beberapa bulan lalu, saya tuh karena Papa tinggalnya di Puncak ya. Papa tinggal di Puncak, saya di Jakarta. Kebetulan dari kita 6 bersaudara, yang paling lumayan fleksibel waktunya saya dan Koko Juanli. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, pasti kita yang paling gercep gitu. Papa drop, saya langsung sama Adi nyetir ke Jakarta, ke Puncak, macet-macet gitu. Di perjalanan, saturasinya naik lagi, ya udah pulang ke rumah. Kemudian pulang lagi ke Jakarta, beberapa hari kemudian drop lagi, pulang lagi, dan itu berkali-kali. Sampai akhirnya gini, banyak orang yang bilang, kok kayaknya Papa kamu menderita ya, kayak mau pergi susah ya. Apa Papa nyimpen sesuatu ya? Akhirnya dicari satu rumah, apa ya Papa saya simpen? Didoain, dibakar, walaupun kita nggak tahu sebenarnya iya apa enggak gitu. Terus, tapi kok semangat lagi ya? Kok udah kayak mau pergi enggak lagi? Sampai akhirnya dicari, saya bilang, apa mesti bakar rumah supaya tahu barang apa sih yang Papa gua punya? Sampai akhirnya saya menemukan satu, Papa saya masih mau hidup, kenapa saya suruh dia pergi? Dia masih semangat kok. Papa tidak nyimpen apa-apa kok. Memang dia punya semangat hidup luar biasa. Ternyata dari kelihatannya begitu, orangnya pendiam, tapi luar biasa semangatnya. Akhirnya saya bilang, kalau memang belum waktunya Tuhan, saya nggak mau paksain. Saya akan ikutin apa yang Tuhan mau. Tuhan mau saya terus bolak-balik, saya lakukan itu. Tuhan mau Papa melewati penderitaan ini, nggak apa-apa. Ayo kita berjuang sama-sama. Ya, nggak mudah ini. Tapi melihat Papa selama berbulan-bulan, susah bicara, susah makan, nafas tersengal-sengal,
tapi dia semangatnya minta ampun. Itu yang mau kita pelajari dari Papa, bahwa dalam hidupnya kita mesti semangat. Kita mesti semangat untuk hidup. Sesakit apapun dia punya semangat luar biasa. Terima kasih Papa yang sudah mengajarkan banyak hal, yang sudah menjadi orang yang baik, yang sudah menjadi Papa yang terbaik buat kami semua. Saya bersyukur di detik-detik terakhir saya bersama Koko adalah orang yang menemani Papa sampai nafas terakhirnya. Saya nggak akan pernah lupa itu. Itu akan menjadi momen paling bahagia karena saya melihat Papa pergi tanpa kesakitan. Dia hanya menutup matanya sampai saturasinya habis, dan saya nggak tahu mesin itu tiba-tiba nol semuanya, dan Papa sudah pergi. Saat ini saya percaya Papa pasti sudah berbahagia bersama Tuhan Yesus, dan saya tidak mau bersedih, saya tidak mau berduka, tapi saya mau bersuka cita buat Papa. Terima kasih, Tuhan memberkati.